ketaatan hambanya cuma di akhirat saja, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas, akan mengganjar perbuatan taat tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Perbuatan taat kita nih, yang kita tadi sholat berjamaah, kemudian kita mendengarkan azan, langkah kaki kita dari rumah, itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi balasan Allah tidak yang murah. Kalau Allah membalas cuma 1 juta, 2 juta, itu murah. Allah tidak menginginkan itu. Balasan Allah yang mahal. Allah akan memberikan sesuatu yang membuat kita bahagia di akhirat, yang membuat kita selamat di akhirat. Bukan 1 juta, 2 juta. Kalau 1 juta, 2 juta itu urusan dunia, akan habis semuanya itu. Itu murah namanya. Tapi Allah akan membalas dengan sesuatu yang mahal, yang membuat kita bahagia di akhirat, yaitulah hidayah. Hidayah, orang yang mendapatkan hidayah beruntung dan bahagia di akhirat. Jadi balasan Allah tidak murah. Allah membalas sesuatu yang membuat hambanya itu menjadi bahagia di akhirat, bukan hanya di dunia. Dunia ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya andai kata dibanding dengan akhirat. Itu niat yang ketiga. Niat yang keempat adalah thalabul maghfirah warahmah wan najah minan nar. Kita mohon kepada Allah dengan hadirnya kita ini diampuni oleh Allah. Amin. Kita ini diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Kita ini diselamatkan dari siksa nerakanya Allah. Niat yang kelima adalah idkhalus surur fi qalbil walidain, menggembirakan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Nabi bersabda, innar rajula yasurru fi qabrihi bisolahil walidaihi, bisolahi walidihi, bahwasanya seseorang itu akan bahagia, gembira di dalam kuburnya melihat anak-anaknya melaksanakan taat kepada Allah. Orang tua kita ini yang sudah wafat dalam barzah begitu gembira melihat kita hadir di tempat yang seperti ini. Jadi niatkan kehadiran kita ini jangan untuk dunia. Kalau kita untuk niat dunia, rugi kita. Yang keenamnya adalah untuk mencari keridhaan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang suci, makhluk Allah yang Allah cintai. Andai kata Allah mencintai seseorang, maka Allah panggil seluruh malaikatnya untuk mencintainya juga. Allah panggil seluruh malaikat untuk mencintai si fulan bin fulan. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah panggil itu malaikatnya. Dan malaikat itu andai kata dia ridho kepada kita akan didoakan oleh malaikat. Kita dimohonkan ampun oleh malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang begitu taat, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu mengerjakan perintah Allah, selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Makhluk yang suci, yang Allah cintai, begitu besar nilainya andai kata kita didoakan oleh malaikat. Innal malaikata la tad'u ajnihatahu fi talabil ilmi ridan lima yasna, bahwasanya malaikat itu melebarkan sayap-sayapnya, tapi kita tidak terasa kita berjalan di sayapnya malaikat. Malaikat memayungi kita ketika kita berjalan untuk menuntut ilmu. Itu tidak terasa.
tapi Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan itu, bahwasanya kita dipayungi oleh malaikat, kita dimohonkan ampun oleh malaikat ketika kita berjalan menuju majlis ta'lim, menuju majlis zikir. Niat yang keenam adalah kita syukur kepada Allah, bahwasanya Allah telah memberikan umur kepada kita, sehingga pada saat ini, sampai saat ini kita masih diberikan peluang untuk ibadah kepada Allah, untuk mengisi hidup kita ini, untuk taat kepada Allah. Masih panjang umur, diberikan sehat walafiat. Apa syukurnya kita hadir, jangan di rumah aja, kita hadir di majlis yang seperti ini. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian izalatul jahli, niat yang selanjutnya. Hadir di tempat yang seperti ini adalah izalatul jahli, menghilangkan kebodohan. Ya jahli, tidak ada satu maksiat yang dilakukan oleh manusia kecuali maksiat itu adalah dia dalam kebodohan. Berarti orang kalau tidak mau mengaji, tidak mau menuntut ilmu, berarti dia dalam maksiat. Apa maksiatnya? Dia tidak mau menghilangkan kebodohannya. Kebodohan itu adalah maksiat, bahkan maksiat yang besar. Andai kata kita tidak hilangkan kebodohan yang dalam diri kita, berarti kita selalu maksiat kepada Allah. Oleh karena itu kita hadir di tempat ini bukan untuk mementingkan sesuatu yang bersifat dunia, bukan untuk ibu-ibu datang ke sini untuk konsumsi apa, bukan Bu? Bukan kan Ibu ya? Bukan. Niatnya yang ketujuh tadi adalah syukur, kemudian menghilangkan kejahilan. Kemudian kita niat yang kedelapan adalah menggabungkan diri kita dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu adanya di majlis ta'lim, di majlis yang seperti ini. Kita gabungkan diri kita kepada mereka supaya kita termasuk untuk menjadi orang-orang yang soleh. Perlu menggabungkan diri. Andai kata kita tidak gabungkan diri kita sendirian aja, berarti kita bukannya termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu menggabungkan diri dengan orang-orang yang soleh yang lain. Tidak dia menyendiri, tapi dia menggabungkan dirinya untuk termasuk golongan orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu bukannya sendirian dia, tapi dia hadir di majlis ta'lim. Yang soleh itulah niat kita hadir di tempat ini. Kemudian niat yang selanjutnya adalah kita ini semata-mata untuk menjadikan diri kita supaya dalam keadaan taufik hidayah oleh Allah, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bersifat Ghaffar. Artinya Ghaffar adalah izharul jamal wa satarul qabih. Allah itu menutupi segala yang jelek-jelek dari diri kita, dari hambanya. Allah tutupi ini kejelekan kita, dosa-dosa kita, nggak ada yang tahu selain kita sama Allah. Karena Allah menutupi dosa kita. Dosa-dosa hambanya andai kata tidak ditutupi, andai kata Allah beri tanda, ketika dia berdosa Allah beri tanda, misalnya badannya bau gitu, oh ketahuan dong badannya bau, berarti dia habis berdosa, habis maksiat kepada Allah. Atau Allah berikan tanda berbentuk buntut, berarti yang paling panjang buntutnya, berarti yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Seperti binatang tuh. Tapi Allah tidak melakukan itu. Allah tutupi dosa-dosa kita, Allah tutupi maksiat yang kita lakukan, dan Allah menampakkan izharul jamal. Allah tampakkan yang baik-baik dari diri kita, sehingga orang pada tahunya kita ini orang baik semuanya.
Andai kata kita tidak dibongkar kebaikan kita, tidak dizohirkan kebaikan kita, apa artinya kita? Yang ditampakkan adalah kejelekan kita, tidak berarti kita ini di mata manusia. Jadi Allah menutupi dosa-dosa kita. Kemudian Allah juga menutupi apa yang tidak layak untuk dilihat, seperti usus, otak kita, ginjal kita, paru-paru kita, jantung kita, itu Allah tutupi. Karena Allah bersifat Ghaffar. Allah menutupi sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Itu makna daripada Ghaffar. Kemudian makna daripada Ghaffar, Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi kejelekan kita, aib kita. Andai kata tampak ini aib kita, tidak ada. Nggak ditutupi oleh Allah. Nggak ada yang mau nih dengerin omongan saya, nggak ada yang mau, pada kabur semua. Allah tutupi itu aib kita semua. Jadi Allah menutupi aib-aib kita semua. Kalau Allah menutupi aib kita, alangkah baiknya, seyogyanya dan sepatutnya kita sebagai hamba Allah, kita tutupi juga aib orang lain, saudara kita sama muslim. Jangan kita bongkar aibnya, jangan kita ceritakan aibnya, jangan kita gibah, jangan kita menggunjing. Gak boleh membongkar aib orang, karena Allah sendiri yang menutupi aib itu. Jadi ibadah itu yang paling utama adalah akhlakul ma'bud. Kemudian ada lagi akhlakul ma'bud. Dan akhlak yang paling utama adalah akhlak-akhlaknya Allah yang kita tiru. Allah menutupi aib hambanya, kita tiru. Supaya orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Ghaffar, kita jangan sampai membongkar aib orang lain. Itu yang lebih mahal pahalanya, yang lebih besar pahalanya daripada akhlakul ma'bud, daripada kita sholat taraweh misalnya, daripada kita berzikir misalnya. Itu lebih besar pahala menutupi aib orang lain. Ketika kita tahu aib dia, maka kita tutupi. Siapa orang yang menutupi aib hamba-Ku, kata Allah, maka Allah tutupi nanti aibnya di hari kiamat. Siapa orang yang membongkar, menceritakan aib orang lain, maka akan bongkar juga. Allah akan bongkar juga. Allah akan buka juga aibnya di hari kiamat. Maka kita berusaha, orang yang beriman kepada Allah yang bersifat Ghaffar, kita tutupi aib-aib saudara kita. Jangan kita ceritakan kepada orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan kita dimaafkan oleh Allah, dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dan anak cucu kita dijadikan anak-anak yang soleh, yang bisa meneruskan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kegiatan yang seperti ini, kegiatan rutin, itu jangan sampai kosong. Jadi sayang andai kata dikosongkan. Alhamdulillah, At-Taubah, Masjid At-Taubah bersedia menjadi kesempatan sehingga kita kegiatan rutin kita terus berjalan. Kalau andai kita kosong, berarti berlawanan dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Kalau kosong berarti bukannya barik. Kalau berkah itu artinya ziyadatul khair, akan bertambah selalu kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita kosong di kegiatan ini berarti bukannya bertambah, tapi malah berkurang. Alhamdulillah kita dapat tetap rutin terisi kegiatan kita setiap
Sabtu pagi. Jadi bukannya berkurang tapi tambah berisi. Sesuai dengan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab sehingga kita bisa menambah kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.